Ya, eukaliptus atau kayu putih yang selama ini dikenal sebagai penangkal masuk angin dan gigitan serangga, kali ini diklaim oleh Kementerian Pertanian menjadi salah satu alternatif untuk membunuh virus corona. Kementan berencana akan memproduksi masal kalung ini Agustus mendatang di tengah skeptisisme Ikatan Dokter Indonesia dan para peneliti yang mengatakan kalau ini masih perlu pembuktian medis dan juga ilmiah. Jangan sampai kalung ini mengendurkan kewaspadaan masyarakat akan bahaya corona di Indonesia, mengingat kasus positif saat ini sudah menginjak lebih dari 64.000 kasus. Saya Fani Maniar, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Lonjakan jumlah penumpang KRL di awal pekan ini membuat antrian di stasiun Bogor mengular hingga ke lahan parkir. Puslap 4 Polri tengah meneliti jenis bom yang meledak di Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu sore kemarin. Dari dunia olahraga, sukses mengalahkan Aston Villa, juara Liga Inggris Liverpool memperpanjang rekor belum terkalahkan di Anfield menjadi 57 pertandingan. Kita ke informasi pertama, adu mulut mewarnai antrian calon penumpang KRL di stasiun Bogor, Jawa Barat. Antrian calon penumpang ini atau Senin pagi ini pun meluber hingga lahan parkir stasiun. Adu mulut antar calon penumpang terjadi di selasar masuk area stasiun Bogor, Jawa Barat pada Senin pagi. Kejadian ini terjadi setelah calon penumpang KRL nekat memotong jalur antrian hingga memancing emosi penumpang lain. Akhirnya calon penumpang tersebut diimbau petugas untuk kembali ke titik awal jalur antrean. Senin pagi antrean panjang kembali terjadi di stasiun Bogor, Jawa Barat hingga mengular ke lahan parkir kendaraan. Antrean ini terjadi sejak Senin subuh. Dari gelap saya sampai terang gini. Dari jam berapa, Mbak? Jam 5-an. Jam 5. Nah, armadanya dibanyakin aja lah, Pak, kayaknya. Biar antrean nggak panjang gini. Yang jelasnya bagi pekerja mungkin bermasalah. Bicara efisiensi waktu, Pak ya. Itu yang pertama. Sementara pihak KCI mengaku adanya lonjakan penumpang di awal pekan ini. KCI memprediksi kenaikan calon penumpang KRL pekan ini mencapai 8%. Iya, luar biasa ya, karena tadi kita sudah dari pukul 4, terlihat kalau beberapa minggu kemarin pukul 4 itu antrian itu masih sekitar gate ya. Tetapi tadi memang mulai 4.30 sudah mulai ramai dan ini kelihatan memang ada peningkatan. Biasanya sampai jam 9 kami mengangkut 12.000 dari Bogor. Ini prediksi kita sepertinya bisa lebih dari 15.000. Dalam akun Instagramnya, Wali Kota Bogor Bima Arya membagikan video tentang kepadatan di stasiun Bogor. Bima Arya mengatakan kenaikan penumpang diprediksi mencapai 2 kali lipat. Sudah 2 kali lipat dari masa PSBB, sudah nyaris normal. Jadi pengaturan bis masih berjalan tapi tidak bisa maksimal. Bis bukan solusi, jadi harus dievaluasi total sistem pembagian kerja dan juga kapasitas gerbong di dalam. Pemerintah Kota Bogor akan melakukan tes swab massal di stasiun Bogor untuk memastikan tingkat kerentanan COVID-19 di kawasan stasiun. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, kita akan bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Arman Helmi di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat. Arman, bagaimana kondisi arus penumpang sore ini di Stasiun Juanda? Ya, baik. Selamat sore, Fani Maniar. Untuk situasi saat ini di Stasiun Juanda, saya pantau sejak tadi siang sekitar pukul 2.30 sampai dengan sore hari ini tidak terlalu banyak atau tidak terlalu signifikan adanya lonjakan penumpang seperti itu. Namun tetap harus menjadi perhatian daripada masyarakat yang akan pulang menuju ke beberapa wilayah penyangga di ibu kota seperti misalnya tujuan Bogor ataupun juga Tangerang dan juga Bekasi, karena 3 rute ini atau 3 wilayah ini selalu dipadati oleh para pengguna moda transportasi kereta api atau KRL seperti itu. Kalau kita lihat
menurut data yang telah saya kantongi pada hari ini, PT KCI telah memberikan data pada pukul 10 tadi pagi, Fani Maniar, ada kurang lebih 166.044 penumpang yang melakukan perjalanan hari ini menggunakan KRL, baik dari Bogor, kemudian juga dari wilayah Tangerang seperti itu. 166.044 penumpang, belum lagi ditambah ada 4.798 penumpang dari arah stasiun Tangerang seperti itu. Jadi kalau di total semuanya sudah mencakup di 166.044. Dan untuk mengantisipasi juga lonjakan penumpang pada hari ini, maka KCI telah menyiapkan 10 perjalanan tambahan sehingga total ada kurang lebih 947 perjalanan kereta pada hari ini untuk mengantisipasi aktivitas warga di awal pekan, maksud kami seperti itu. Dan akibat lonjakan penumpang yang terjadi baik di Tangerang ataupun juga di Bogor, membuat Wali Kota Bogor sendiri, Bima Arya, ikut terjun langsung melihat seperti apa yang terjadi di sana. Dan Bima Arya juga kami pantau sempat membuat kritisi di akun sosial media Instagramnya. Di situ Bima Arya atau Wali Kota Bogor sempat memention atau menyebutkan Menteri Perhubungan dan juga Gubernur DKI Jakarta. Saya lihat postingan Bima Arya di sini, dia meminta dalam akun postingan Instagramnya bahwa Pemkot Bogor meminta agar supaya sistem pembagian kerja dievaluasi total implementasinya. Jadi sekali lagi pemerintah Kota Bogor juga memberikan masukan kepada instansi yang ada di Jakarta, baik itu pemerintah pusat, BUMN, BUMD, kantor swasta, agar memberlakukan pembagian kerja secara shifting, karena menurut Wali Kota Bogor ini menjadi satu-satunya cara yang jitu atau ampuh untuk mengurai kepadatan di gerbong kereta seperti itu. Dan juga Bima Arya juga meminta di sini, ia meminta pemerintah menambah kapasitas gerbong kereta dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Dan sementara menurut Bima Arya, Pemprov DKI yang telah membantu 50 unit bus gratis ya yang tersebar di 5 stasiun dengan tujuan dari Bogor ke 5 stasiun yang ada di Jakarta seperti Stasiun Juanda, Stasiun Tanah Abang, Stasiun Manggarai, Tebet dan juga Sudirman, ini sepertinya tidak bisa menjadi solusi yang permanen. Sehingga lagi-lagi menurut Wali Kota Bogor, dan juga ini sepertinya disepakati oleh pihak KCI sendiri, bahwa pembagian kerja secara shifting itu harus benar-benar diberlakukan oleh perkantoran, baik pemerintah ataupun juga swasta, sesuai dengan surat edaran dari gugus tugas penanganan COVID-19, di mana masih belum banyak sepertinya instansi ataupun juga perkantoran yang memberlakukan shifting atau pembagian kerja, sehingga pengguna kereta api baik dari wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu juga bisa mengatur waktu bekerja, dan mereka juga bisa memilih jam-jam yang tidak padat seperti itu. Dan tadi juga banyak kami melihat bahwa PT KCI juga memberikan sanksi apabila ditemukan adanya penumpang yang tidak ikut prosedur antrean. Jadi sekali lagi, antrean ini dimaksudkan oleh KCI, calon penumpang harus antri benar-benar dari awal stasiun keberangkatan. Kalau misalnya dia akan berangkat dari stasiun Bogor Kota, dia tidak diperkenankan untuk maju di stasiun Bojonggede, kemudian ikut kereta ke arah stasiun Bogor Kota dan akan kembali lagi ke Jakarta. Itu tidak diperkenankan dan akan ada sanksi, dia akan dikeluarkan atau diturunkan dari kereta dan harus mengulang antrian dari awal. Seperti itu, Van. Baik, terima kasih atas informasi yang sangat komprehensif Arman Helmi dari Stasiun Juanda, Jakarta. PT Transjakarta melakukan uji coba armada bus listrik selama 3 bulan mendatang, dan bus ramah lingkungan ini akan beroperasi di rute Balai Kota Blok M dengan tetap memenuhi protokol kesehatan COVID-19. Senin pagi, 6 Juli 2020, PT Transjakarta bersama PT Bakri Autoparts melakukan uji coba bus listrik dengan rute EV1 Balai Kota Blok M. Bus ini melayani rute di 19 halte non-BRT. Dalam masa uji coba ini, ada 2 unit yang dioperasikan, yakni bus single dan bus medium. Bus single memiliki panjang 12 meter dan berkapasitas penumpang 48 orang, baik yang duduk maupun berdiri. Sementara bus medium dengan panjang 7 meter dengan 18 kursi. Namun di masa PSBB transisi, bus listrik hanya dapat memuat 25 orang pada bus single dan 11 orang pada bus medium. Jadi uji coba ini akan berjalan kurang lebih 3 bulan ke depan. Nanti akan direkord semuanya, baik dari sisi aspek operasional maupun teknis, komersial dan lain sebagainya. Untuk nanti kita tentukan tentang kelayakan bis ini untuk beroperasi di Jakarta.
Sebelumnya, bus listrik ini sudah pernah diuji coba di kawasan wisata TMII, Ancol, dan Monas dengan total 13.000 penumpang akhir tahun 2019 lalu. Kali ini uji coba dilakukan di jalan, terutama pada jalur komersial Transjakarta. Selama uji coba ini, bus listrik hanya beroperasi 10 jam, yakni pukul 10 pagi hingga 8 malam. Headway atau jarak antar keberangkatan adalah 45 menit. Bus ini mampu menempuh jarak 250 km dalam satu kali pengisian ulang atau pengecasan baterai. Untuk bus single berkapasitas 324 kWh dan bus medium 135 kWh. PT Transjakarta berencana meluncurkan 100 unit bus listrik untuk melayani warga DKI Jakarta hingga akhir tahun 2020 ini. Seperti inilah suasana yang ada di dalam bus single dari bus listrik Transjakarta. Secara struktur memang tidak jauh berbeda dari bus Transjakarta yang lainnya. Hanya di kapasitas yang lebih sedikit, yakni 25 orang di masa PSBB transisi ini, agar penumpang tetap bisa menjaga jarak aman. Dan untuk perbedaan lainnya, tentu karena bis ini menggunakan bahan bakar listrik, maka suara bising dari kendaraan ini tidak terlalu terdengar sehingga bisa lebih nyaman bagi penumpang. Dan tentunya bis ini bisa lebih ramah lingkungan. Putri Demas, Egy Agung, Jakarta. Klaim Balitbangtan Kementerian Pertanian soal kalung antivirus corona yang rencananya akan diproduksi massal terus memicu perdebatan publik. Simak informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini.